Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nubaningrum, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Jember. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan hasil refleksi saya terhadap materi pengembangan kecakapan literasi diri. Mari kita lakukan refleksi pembelajaran ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Yang kedua, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Yang ketiga, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Yang pertama, mengenai refleksivitas. Refleksi diri adalah sebuah proses melihat dan memahami kembali yang telah dilakukan untuk dapat menarik pelajaran bagi diri sendiri dan dilanjutkan dengan menyusun rencana aksi untuk mengurangi kesenjangan yang masih ada antara harapan dan kenyataan. Refleksi membantu seorang guru untuk mengetahui hal apa saja yang telah diterima oleh peserta didik, memahami kendala-kendala yang dialami peserta didik selama proses pembelajaran, dan yang paling penting yaitu seorang guru mendapatkan umpan balik dari peserta didik mengenai proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru, serta refleksi juga dapat digunakan sebagai dasar dalam penulisan naratif literasi. Apa itu naratif literasi? Naratif literasi adalah tulisan reflektif di mana seorang penulis menceritakan kisahnya terkait dengan proses dan perjalanan dirinya dalam mengembangkan bentuk literasi termasuk membaca, menulis, memirsa, menyimak, dan sebagainya. Berikut merupakan perjalanan literasi numerasi saya. Berawal dari operasi hitung pembagian dengan menggunakan porogapit. Waktu itu saya masih duduk di bangku kelas 5 SD, tetapi masih kesusahan dalam memahami pembagian menggunakan porogapit. Terlebih ketika unsur porogapitnya ada bilangan 0, seperti 20.000 dibagi dengan 4, 8.000 dibagi dengan 10, dan lain sebagainya. Saya berusaha untuk dapat memahami porogapit dengan mengikuti bimbel. Setiap pertemuan selalu ada latihan soal yang harus saya kerjakan. Latihan soal masih seputar porogapit yang mengandung bilangan 0. Saya dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan kemampuan yang saya memiliki. Namun hasil akhir yang saya peroleh masih kurang tepat. Begitupun dengan teman saya. Kami pun protes kepada guru bimbel kami dengan cara yang kurang sopan. Ketika dibahas bersama, guru kami sudah siap dengan sebilah bambu. Kemudian, guru kami membuktikan bahwa jawaban kami memang salah. Tanpa waktu lama, sebilah bambu yang dipegang guru saya sudah mendarat di punggung saya dan teman saya masing-masing mendapatkan sebanyak 3 kali pukulan. Hal ini menjadi pelajaran yang bermakna bagi saya bahwa sopan santun terhadap guru harus dijunjung tinggi. Cambukan tersebut bukan semata-mata karena saya dan teman saya belum mampu menjawab persoalan dengan tepat, tetapi kesalahan kami dalam bersikap kepada guru. Cambukan tersebut ternyata menjadi gerbang awal saya dalam memahami matematika. Saya terus berusaha untuk belajar memahami matematika, karena pelajaran matematika merupakan pelajaran yang termasuk dalam ujian nasional. Orang tua saya membudayakan belajar di ruang tamu dari setelah Isya sampai pukul 9 malam, di mana tidak boleh belajar di kamar, tidak boleh belajar dengan posisi tiduran, dan harus duduk di meja. Karena kedua orang tua saya tidak menginginkan anak-anaknya menggunakan kacamata.
Kakak saya terus memotivasi saya baik melalui prestasinya maupun melalui teknik belajarnya. Dia memberikan tips dan trik belajar bermatematika, yaitu diawali dengan memahami materi, kemudian memahami contoh-contoh soal, dilanjutkan berlatih latihan soal, serta memahami pembahasan soal kerjakan. Hasil memang tidak pernah mengkhianati proses. Dari yang awalnya tidak bisa porogapit, dapat menembus nilai ujian nasional matematika nyaris sempurna. Nilai tersebut mengantarkan saya untuk lebih mencintai matematika. Sekaligus menghantarkan saya mendapatkan tiket masuk jenjang SMP di kelas percontohan. Salah satu budaya di sekolah saya yaitu di setiap semesternya selalu memberikan apresiasi bagi 10 paralel untuk setiap tingkatan dengan memberikan hadiah dan sertifikat, serta diumumkan ketika upacara bendera. Guru-guru yang mengajarkan di kelas percontohan mayoritas menggunakan konsep tutor sebaya, yaitu mengarahkan peserta didiknya untuk berani menyampaikan materi di depan kelas. Namun ada satu guru yang kurang mengenakan, di mana mengikuti alur pemahaman materi teman yang pintar di kelas percontohan. Hal tersebut mengakibatkan merosotnya nilai saya. Semester pertama saya berada di posisi 3 besar, namun pada semester 2 menjadi posisi 8. Beruntung di kelas 8 terdapat pergantian guru matematika. Beliau mengajarkan kepada saya untuk terus berlatih dengan soal-soal yang ada di LKS. Menurut beliau, LKS matematika yang baik adalah LKS yang penuh dengan coretan, hitungan, dan kusut. Beliau membuat titik balik bermatematika saya dari yang terpuruk menjadi bangkit lagi dan terus terbawa sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Saya sangat beruntung sekali ketika di jenjang SMA mendapatkan guru yang sangat baik, di mana beliau memiliki teknik tersendiri untuk menyampaikan materi, dan yang pasti beliau sangat terbuka apabila ada peserta didiknya hanya terkait materi yang masih kurang dimengerti. Beliau telah mengaitkan materi matematika dengan kehidupan sehari-hari, seperti contohnya materi fungsi. Beliau menyampaikan bahwa domain pada fungsi harus memilih tepat satu pasangan di kodomain, tidak boleh jomblo dan tidak boleh bercabang. Dulu beliau menggunakan istilah poligami. Seringkali beliau-beliau memotivasi saya dengan menceritakan pengalaman belajar beliau ketika ada di sekolah dan di bangku perkuliahan. Beliau juga menyarankan saya untuk melanjutkan studi di pendidikan matematika. Tetapi waktu itu saya masih kekeh untuk ingin melanjutkan ke dunia teknik. Dan pada akhirnya saya benar-benar melanjutkan studi di pendidikan matematika melalui program PPG Prajabatan. Dari 2016 baru dapat terrealisasikan di tahun 2023. Kuliahan setiap hari bertemu dengan matematika. Banyak pelajaran kehidupan yang saya ambil, baik melalui teori, pengalaman dosen-dosen, maupun dari orang-orang yang saya temui. Bangku perkuliahan S1 menyadarkan bahwa matematika merupakan ilmu dasar. Semua aktivitas yang manusia lakukan sejatinya berlandaskan logika matematika. Matematika bukan hanya sekedar teori di dalam lembaran-lembaran buku, tetapi matematika mengalir dalam tingkah laku dan pola pikir setiap manusia. Ketika mencoba terjun di dunia pendidikan, saya banyak belajar baik secara mandiri maupun melalui guru-guru senior menggunakan mengenai teknik mengajar matematika yang menyenangkan. Saya menemukan video mengenai dunia matematika dari salah satu channel YouTube. Video tersebut mengenalkan saya dengan Ibu Vivi Alatas, seorang ahli matematika yang menjadi ekonom. Bu Vivi memberikan tips belajar matematika, yaitu yang pertama tekun atau rajin, yang kedua telaten atau sabar, yang ketiga teliti, dan yang keempat terus berlatih. Hal tersebut saya terapkan sampai saat ini.
Bangku perkuliahan PPG membuka lebih luas wawasan saya mengenai matematika. Perkuliahan PPG mengajarkan bagaimana menjadi guru matematika yang menyenangkan, mengenalkan teknik mengajar matematika yang benar sesuai dengan lingkungan sekitar peserta didik, serta menyadarkan saya bahwa mengajar bukan hanya menyampaikan teori, tapi juga menanamkan kepada peserta didik mengenai karakter-karakter positif yang dapat membentuk peserta didik menjadi generasi penerus bangsa yang bermoral dan beradab. Momen berharga ini saya manfaatkan betul sebagai bekal untuk menjadi manusia yang lebih berguna bagi sesama dan menjadi guru matematika yang menyenangkan, berpihak kepada peserta didik, dan profesional. Dalam perjalanan literasi seseorang, kehadiran buku saja tidak cukup. Literasi dapat berkembang apabila ada kesempatan, pengakuan, interaksi, dan contoh langsung. Kesemuanya ini termuat dalam kerangka ORIM. Kerangka ORIM merupakan kerangka yang dapat membantu mengembangkan praktik dan kemampuan literasi anak. Berikut merupakan keterkaitan kerangka ORIM dengan peran guru. Yang pertama yaitu opportunities atau kesempatan, di mana guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang materi yang diajarkan, aktif mencari materi terlebih dahulu, serta menumbuhkan sikap empati dan simpati kepada peserta didik melalui proses pembelajaran. Yang kedua yaitu recognition atau pengakuan, di mana guru memberikan apresiasi terhadap kerja keras peserta didik, serta guru memberikan semangat dan motivasi kepada peserta didik yang masih mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga yaitu interaksi, di mana guru menjalin interaksi yang baik antar warga sekolah, keluarga, dan masyarakat guna mendukung proses pembelajaran di kelas serta guru mengetahui pertumbuhan peserta didik dan memberikan bimbingan kepada mereka untuk tumbuh sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat yaitu modeling, di mana guru mengajak semua peserta didik untuk saling toleransi serta memberikan arahan mengenai bahaya bullying serta memberi perhatian khusus kepada anak-anak yang rentan mendapatkan bullying untuk berinteraksi lebih aktif lagi. Saya yakin bahwa literasi numerasi ini sangat berpengaruh dan memberikan manfaat kepada saya. Yang pertama yaitu memberikan pengalaman yang bermakna. Yang kedua, menambah relasi, wawasan, dan ilmu pengetahuan bagi saya. Yang ketiga, yaitu mampu mempunyai kecakapan dalam melakukan pengelolaan dan perencanaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yaitu menumbuhkan kepercayaan diri atas kemampuan yang saya miliki. Dan yang kelima, mampu mengikuti perkembangan zaman yang begitu pesat. Sebagai calon guru, kontribusi yang ingin saya lakukan dalam membudayakan literasi di lingkungan sekitar, yang pertama yaitu mengajak dan mengarahkan orang tua untuk menghidupkan literasi numerasi dalam keluarga. Yang kedua, melaksanakan dan mentertibkan budaya kegiatan membaca 15 menit di awal jam pelajaran pada setiap harinya dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan sivitas perguruan tinggi maupun dengan pihak eksternal lain. Yang keempat, memberikan apresiasi terhadap warga sekolah yang mengikuti kegiatan literasi dan mampu menghasilkan suatu karya. Dan yang kelima, memamerkan hasil karya warga sekolah baik melalui mading maupun melalui media sosial. Demikian aksi nyata topik 5, pengembangan kecakapan literasi diri melalui refleksi digital storytelling yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.